يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas besarnya nikmat ini, maka sudah selayaknya atau kita wajib untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Tentunya semua itu dilakukan dengan dasar cahaya dan ilmu yang bersumber dari wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah bentuk syukur yang sempurna. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Semua orang mendengarkan Al-Quran, semua orang mendengarkan nasihat, semua orang mendengarkan bagaimana mengerikannya kematian dan mengerikannya hari kiamat. Dan bahkan setiap orang yang bisa baca Quran mengerti bagaimana pentingnya mengikuti ajaran agama yang benar. Tetapi apakah semua orang yang mendengarkan wahyu mendapat manfaat darinya? Jawabannya belum tentu. Berapa banyak orang yang suaranya bagus membaca Al-Quran, tapi dia jauh dari praktek Al-Quran itu sendiri. Berapa banyak orang yang tahu tentang sunnah Nabi SAW, tetapi akhlaknya jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa terjadi demikian? Jawabannya karena dia tidak mempersiapkan 3 perangkat dalam kehidupannya. Ada 3 hal yang harus kita miliki agar kita mengambil manfaat dari wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. 3 perkara itu Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada cerita-cerita yang Allah sebutkan dalam surat Qaf dari ayat pertama sampai ayat 36 terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati atau dia mempersiapkan pendengarannya dan yang memberikan perhatian. Inilah 3 perkara tersebut. Yang pertama, materi yang disampaikan, dari mana sumbernya? Yang kedua, wadah yang disiapkan untuk menerima materi tersebut, yaitu qalbun, hati yang hidup. Yang ketiga, memberi perhatian dengan mendengar dan juga memperhatikan apa yang disampaikan. Maka apabila selama ini kita mengaji, kita mendengar ceramah,
tapi tidak ada efek baik dalam kehidupan kita. Boleh jadi ada yang kurang dari 3 perkara tadi. Ada orang disampaikan Al-Quran kepadanya, bahkan dia sendiri yang membaca Al-Quran itu, tapi dia tidak punya hati yang hidup untuk menerima apa yang disampaikannya. Oleh karena itu, di antara sebab matinya hati, kata Ibrahim bin Adham, qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bihi. Kalian baca Quran, tapi kalian tidak mengamalkannya. Ini akan membunuh hati kita, akan menghilangkan kehidupan hati kita, karena kita tidak mempraktekkan Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak punya hati yang hidup. Oleh karena itu, wadah ini sangat penting untuk dibersihkan. Makanya Nabi SAW beliau datang bukan dengan mengajak secara langsung, tapi dia bersihkan hati-hati dari kesyirikan, dia bersihkan hati-hati dari bid'ah, dia bersihkan hati-hati dari kecintaan terhadap kecintaan budaya nenek moyang mereka. Maka beliau ditentang oleh hati-hati yang busuk itu. Di antara mereka ada yang mau dibersihkan hatinya, di antara mereka ada yang tetap dalam kematian hatinya. Meskipun indah wahyu yang disampaikan, meskipun bagus Al-Quran yang diturunkan, tetapi hati yang tidak bersih tidak akan terima. Lihat bagaimana sikap Abu Jahal yang paling jahat. Ketika dia melewati Nabi SAW, dia tutup telinganya. Dia tidak mau mendengar sama sekali. Berarti dia tidak memiliki 2 perangkat. Apa itu? Pendengaran dan hati yang hidup. Dan 1 perangkat ada pada dirinya. Apa itu? Keindahan wahyu, keindahan nasihat dari langit yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana jahatnya Al-Walid bin Mughirah yang mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan dialah ketua geng di balik Abu Jahal. Di balik Abu Jahal ada seorang bernama Al-Walid bin Mughirah dari suku Bani Makhzum. Dia tokoh agama. Ketika Abu Jahal mengatakan kepadanya, Muhammad itu adalah tukang penyair, kata Al-Walid bin Mughirah, tidak, Muhammad tidak penyair. Kalau begitu dia tukang tenun, tukang ramal, kata Walid bin Mughirah, tidak, dia bukan tukang ramal. Kalau begitu dia seorang pencerita cerita palsu, kata Walid bin Mughirah, tidak. Bahkan ketika dituduh sebagai tukang sihir, Walid bin Mughirah menyanggah hal itu, walaupun akhirnya dia jadikan itu sebagai alasan untuk menolak dakwah Nabi SAW. Dia tahu kebenaran, dia dengar kebenaran itu, karena dia bisa membandingkan antara wahyu dengan syair yang dia buat selama ini. Tetapi dia tidak memiliki 1 perangkat, yaitu hati yang bersih. Abu Talib, dia membantu Nabi, dia telah berjuang, dia bahkan mau berperang untuk membela keponakannya yang berdakwah itu. Tapi kenapa dia tidak terima Islam? Karena dia punya hati yang terlalu cinta kepada budaya nenek moyangnya, yang hari ini kita istilahkan dengan budaya lokal. Itu yang ada dalam hati Abu Talib, sehingga dia tidak menerima kebenaran itu. Tidak ada manfaatnya keindahan yang dibawa oleh Nabi SAW untuk Abu Talib. Tidak ada manfaatnya akhlak yang ada di depan matanya. Bahkan dikala Nabi berumur 12 tahun, Abu Talib sudah mengaku anak ini akan menjadi pemimpin dunia. Tapi kenapa dia tidak bisa menerima hidayah itu? Kenapa Quran tidak bisa bersemayam dalam hatinya? Karena ada 1 penyakit yang tidak bisa dia bersihkan. Apa itu? Kecintaan terhadap budaya nenek moyangnya, yang hari ini manusia menjadikannya sebagai alasan untuk meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Tidak gampang mengambil manfaat dari wahyu itu kalau kita tidak siapkan perangkat yang 1 ini, yaitu hati yang dibersihkan dari berbagai macam kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, khurafat, dan juga cerita-cerita halau. Maka sekarang orang membuat sebuah pengajian dijadikan sebagai apa? Sebagai euforia saja. Sebelum ngaji joget-joget dulu, sebelum ngaji mereka melakukan nyanyi-nyanyian dulu. Kapan membersihkan hati itu? Kapan orang diajak kepada kebaikan? Hati semakin sakit, hati semakin cinta kepada nyanyian-nyanyian syaitan. Bahkan nyanyi-nyanyi cinta yang penuh dengan makna zina dianggap sebagai selawat di negara kita ini. Bagaimana kita bisa ambil dengan manfaat dari Al-Quran ini? Maka benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika dia mengambil faedah dari ayat tadi, kita tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran
sampai kita memiliki 3 perangkat tadi, yaitu yang dijadikan bahan nasihat dari mana, asal usulnya dari mana. Bukan cerita bohong, bukan cerita halaunya seorang yang berpredikat anak Nabi atau keturunan Nabi, atau cerita bohong seorang kiai atau seorang ustaz, atau doktrin-doktrin buta yang mematikan hati. Bukan itu. Sumbernya harus jelas. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, baik itu yang disebutkan langsung dalam surat Qaf yang berkaitan dengan ayat tadi, atau seluruh makna Al-Quran, itu harus jelas pertama. Yang kedua, tadi kita sebutkan hati yang hidup, hati yang bila diberikan nasihat melalui wahyu Allah, dia menerima. Dia tidak banyak bertanya kenapa dan masa iya, tidak. Dia para sahabat Nabi SAW tidak pernah berkata, akan tetapi ya Nabi begini dan begitu. Tidak. Mereka tidak berkata, masa iya kita harus begitu. Tidak. Mereka menerima langsung wahyu itu dengan mengatakan, sami'na wa ata'na. Karena di dalam hati mereka sudah dibersihkan dari hal-hal tadi. Berbeda dengan kita hari ini. Bedanya kita dengan para sahabat. Sahabat itu mengamalkan dulu apa yang mereka dengar, baru mencari tahu hikmahnya. Kita tidak. Kita cari tahu dulu hikmahnya, baru kita amalkan. Inilah bukti hati kita tidak bersih. Perhatikan, saya ulangi kembali. Kenapa para sahabat bisa mengatakan sami'na wa ata'na? Mereka mengamalkan dulu, tunduk dulu kepada wahyu Allah, baru mereka cari tahu hikmah di balik wahyu perintah dan larangan itu. Hari ini kita tidak. Kita mendengarkan wahyu tersebut, kita cari dulu tahu hikmahnya yang sesuai dengan nafsu kita, baru kita amalkan, bahkan kita tinggalkan. Ini pertanda hati kita berpenyakit, perlu dibersihkan. Penyakit yang paling berbahaya adalah kesyirikan, bahkan kesyirikan yang lebih daripada kesyirikan besar. Orang-orang yang mempertuhankan dirinya sendiri, ingin membandingkan dirinya dengan Allah, laksana Fir'aun. Hanya saja kita tidak sanggup mengatakan seperti perkataan Fir'aun. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, persiapkan 3 perkara tadi, baru kita mengambil manfaat dari apa yang kita kaji selama ini, apa yang kita dengar selama ini. Kalau tidak, maka dia akan lewat, tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين أما بعد. Jemaah sekalian, a'azakumullah, jika kita tidak memiliki 3 perangkat tadi, maka semua kebaikan yang seharusnya menghidupkan hati malah mematikan hati kita, bahkan menjadi racun. Kata Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, ada 10 perkara yang mematikan hati. Yang pertama, kata beliau, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak Allah. Berapa banyak orang tahu wajibnya sholat, tapi mereka tidak melakukan sholat. Berapa banyak orang yang tahu dia makan, dia tidur, dia bekerja dengan nikmat dari Allah, tapi dia tidak menunaikan hak Allah. Itu poin pertama. Yang kedua, kata beliau, za'antum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian tinggalkan tata cara beliau dalam beragama, yaitu sunnahnya. Yang ketiga, qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Kalian baca Al-Qur'an tapi kalian tidak mengamalkannya. Yang keempat, akaltum ni'mat Allah wa lam tu'addu syukraha. Kalian memakan nikmat Allah tapi kalian tidak mau bersyukur kepada Allah. Yang kelima, taqulun aw qultum anna syaitana aduwwun lakum wa wafaqtumuhu. Kalian mengaku-ngaku dan berkata setan musuh kalian, tapi kalian membersamai setan itu sendiri. Kalian menyepakati apa yang diinginkan setan itu. Yang keenam, qultum annal jannata haqqun falam ta'malu laha. Kalian mengatakan surga itu benar, tapi kalian tidak mengamalkan untuk beramal menuju surga.
Yang ketujuh, qultum anna an-nar haqqun falam tahrabu minha. Kalian katakan neraka itu ada dan benar adanya, tapi tidak mau melarikan diri darinya. Kedelapan, qultum anna al-maut haqqun falam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan kematian pasti, tapi kalian tidak bersiap untuk menghadapi kematian itu. Yang kedelapan. Yang kesembilan, intabahtu minan naum washtaghaltu bi'uyubin nas wa lam tashtagilu bi'uyubikum. Kalian bangun tidur, sudah mulai bersibuk diri dengan aib manusia, tapi lupa dengan aib diri sendiri. Ini termasuk yang mematikan hati. Yang kesembilan. Yang kesepuluh, dafantumul mauta walam ta'tabiru bihi. Kalian menguburkan mayat-mayat di antara kalian, tapi kalian tidak mengambil pelajaran hidup darinya. Inilah 10 perkara yang akan didapatkan oleh seorang yang tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah wahyukan. 10 perkara ini mematikan hati. Pertama, mengenal Allah tapi tidak mau menunaikan hak Allah. Yang kedua, mengenal cinta kepada Rasulullah tapi tidak mau mengikuti sunnah beliau. Yang ketiga, baca Quran tapi tidak mengamalkannya. Yang keempat, memakan nikmat Allah tapi tidak mau bersyukur dengan syukur yang benar. Yang kelima, mengaku setan sebagai musuh tapi malah menyepakati setan. Yang keenam, mengakui surga ada tapi tidak beramal untuknya. Yang ketujuh, mengakui neraka ada tapi tidak mau melarikan diri darinya. Yang kedelapan, mengakui kematian pasti datang tapi tidak bersiap diri untuk menghadapinya. Yang kesembilan, bangun tidur sibuk dengan aib orang lain tapi tidak sibuk dengan aib sendiri. Yang kesepuluh, menguburkan mayat tapi tidak mengambil pelajaran darinya. Kalau seperti ini hati kita, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup kecuali berusaha keras untuk menghidupkannya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan antum semuanya. Semoga Allah menghidupkan kita dalam keadaan Islam dan iman dan saleh bersama orang-orang yang saleh. Semoga kita pun dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر إخواننا الضعفاء والفقراء والمجاهدين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.